Selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Mari kita menyempatkan diri kita untuk membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menyempatkan diri kami Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sertai kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Biarkan penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan malaikat Tuhan berjaga-jaga atas sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mengambil sebuah tema, yaitu kita butuh dipimpin biar terarah dan jelas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah tim sepak bola, bola voli, basket, dan lain sebagainya tidak akan bermain dengan benar kalau tidak ada seorang pemimpin yang memandu, mengarahkan, memberitahu salahnya di mana, kurangnya di mana, bagian apa yang harus diperbaiki, dan bagian apa yang perlu dipertahankan, atau bagian apa yang tidak boleh untuk dimainkan lagi. Begitu pentingnya seorang pemimpin dalam sebuah tim. Pada saat kita lagi bermain di lapangan, pemimpin sebuah tim akan melihat kondisi dan keadaannya seperti apa. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak bisa melangkahkan kaki kita sendiri tanpa kita dipimpin oleh Tuhan. Begitu pentingnya kita berada di dalam Tuhan, begitu pentingnya kita minta penyertaan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu akan apa yang terjadi dalam sepanjang kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa kita sering diberitahu bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan setiap saat dan ketika. Karena kita adalah manusia yang sangat terbatas, Bapak Ibu. Lewat apa kita dipimpin oleh Tuhan? Lewat kebenaran firman yang kita baca setiap hari, lewat penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan setiap hari, lewat puji-pujian yang kita agungkan sepanjang kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu, kita dipimpin, Tuhan akan memimpin kita lewat pemimpin-pemimpin kita yang ada di gereja kita. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam sebuah rumah tangga pasti ada seorang pemimpin. Ketika kita bekerja, di tempat kita bekerja, kita juga mempunyai seorang pemimpin. Entah dimanapun kita berada Bapak Ibu, pasti ada seorang pemimpin yang mengarahkan kita, yang membimbing kita, yang memandu kita, yang memberitahu kesalahan kita, yang memberitahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan, biar semuanya benar dan tepat seperti yang diminta. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Tuhan memimpin kita, ya? Lewat apa Tuhan memimpin kita? Mari kita membaca sama-sama dari Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Kita membuka Alkitab kita, Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Yang berbunyi demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita biar hidup kita dipimpin oleh Tuhan, kita bisa tahu apa yang kita lakukan udah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, udah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lihat orang-orang di sekitaran kita Bapak Ibu. Itu mengapa pentingnya kita berada di komunitas yang benar. Karena ketika kita berada di komunitas yang salah, maka kehidupan kita akan sama seperti itu juga, ya. Tidak terarah, tujuannya mau kemana, apa yang mau dilakukan, untuk siapa dan bagaimana, dan seterusnya Bapak Ibu. Itu pentingnya Bapak Ibu kita berada di komunitas yang benar. Apalagi di gereja kita ada yang namanya home, di mana kita bisa berkumpul bersama, ya. Kita bisa sharing bersama, kita menasehati, ya. Kita kembali lagi di ayat yang ke-24 tadi, Ibrani 10 ayat 24. Di situ ada kata-kata yang bilang memperhatikan. Dan marilah kita saling memperhatikan. Memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu saling memperhatikan. Ketika kita berada di komunitas yang benar, yang tepat Bapak Ibu, kita akan diperhatikan. Memperhatikan adalah kita peduli, ada yang peduli, mau mendengarkan, mau memberi waktu buat kita. Supaya apa? Supaya kita saling mendorong. Mendorong itu dalam arti memberi kekuatan, memberi semangat atau memberi dukungan kepada kita Bapak Ibu. Supaya apa itu kita semua melakukannya itu dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Bapak Ibu, lewat orang-orang yang berada di sekitaran kita, ya, kita dinasehatin, kita diarahkan biar kehidupan kita tidak di dalam dunia ini, tidak hidup sesuka hati kita, atau kita hidup sesuka maunya keinginan daging kita, ya. Kita tuh perlu diarahkan Bapak Ibu. Kalau kita tidak diarahkan, hidup kita di dunia ini itu akan sia-sia, ya. Kita sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan jadinya, ya. Emang susah gampang untuk kita mendengarkan. Ketika kita dinasihati, kita dikasih tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak perlu kita lakukan, ya. Masih susah untuk bisa bilang iya aku siap untuk melakukan. Tapi itu adalah sebuah proses. Itu mengapa pentingnya kita perlu diarahkan dalam sebuah komunitas yang benar, ya. Biar kita tahu, oh iya ya, ternyata apa yang aku lakukan ini tidak benar. Ternyata apa yang aku lakukan ini, aku kerjakan ini tidak baik. Aku harus berubah, ya. Dalam sebuah komunitas kita akan didorong untuk kita mengalami yang namanya perubahan. Didorong agar hidup kita bisa terarah kepada siapa, ya? Terarah kepada Tuhan Bapak Ibu, ya. Kita butuh dipimpin. Tuhan gak langsung datang tiba-tiba di depan kita. Oh ini yang kamu lakukan hari ini, aku mau menasihatin kamu. Aku tidak seperti itu. Tapi lewat siapa? Lewat orang-orang di sekitaran kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dinasehatin, ketika kita diberi teguran, ketika kita dikasih masukan, belajar untuk menerima. Ya memang secara manusia, secara daging kita, secara kedagingan kita masih susah untuk bisa menerima setiap masukan yang ada dalam kehidupan kita. Tapi itu proses untuk menerima itu. Kalau hidupmu mau dipimpin oleh Tuhan, kalau hidupmu mau terarah kepada Tuhan dan mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan belajar untuk menerima setiap kritikan atau masukan yang ada. Biar apa? Biar hidup kita menjadi jelas dan terarah. Bapak Ibu dan semuanya itu, dan dikatakan juga dari 25 bahwa janganlah kita menjauhkan diri, ya. Ketika kita sudah diperhatikan, kita dikasih kekuatan, dikasih dukungan, jangan setelah itu kita jadi menjauhkan diri kita, ya. Tapi justru kita harus tetap ada di sebuah komunitas yang benar buat kehidupan kita, ya.
Ini semua bukan untuk siapa-siapa Bapak Ibu, tapi untuk kita sendiri ya, untuk diri kita, biar hidup kita terarah di dalam Tuhan. Tetapi marilah kita saling menasehati ya, dan semakin giat melakukannya ya. Tidak mungkin Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ketemu komunitas atau di gereja ya, atau ketika kita ada di home yang kita lakukan setiap hari Jumat ya, ketika kita sharing terus ya udahlah cerita kamu ya udah nggak usah lah didengarin. Pasti tidak seperti itu Bapak Ibu. Akan ada telinga yang mau mendengarkan, akan ada kata-kata akan memotivasi kita ya, memotivasi kita membuat kedamaian, yang memotivasi yang membuat kita damai ya, yang memberi dukungan kepada kita, yang mau mendoakan kita, yang mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan sebagian dari cerita kita Bapak Ibu ya. Dan setelah itu ya kita juga harus mau untuk diberi untuk melakukan setiap apa yang sudah diberikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, itu mengapa pentingnya kita hidup di dalam Tuhan ya? Mengapa pentingnya kita berada di komunitas yang benar ya? Mengapa pentingnya kita harus mempunyai seorang pemimpin dalam kehidupan kita ya. Setiap hari Minggu kita datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena memang gembala akan memberikan kita kekuatan buat kita, biar kita bisa dipimpin, biar kita hidup kita terarah ya. Tidak ada seorang pemimpin yang mau anak-anaknya hidup semaunya dia sendiri. Tidak ada seorang pemimpin yang membiarkan anaknya terlantar di manapun itu ya. Tapi seorang pemimpin akan mau anak-anaknya datang kepadanya. Mereka menghidupi kebenaran firman Tuhan, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan ya. Saling menasihati antara satu dengan yang lain, saling memberi dukungan antara satu dengan yang lain. Itu akan membuat kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera. Hati kita akan mengalami damai sejahtera Bapak Ibu. Ya, itu mengapa pentingnya Bapak Ibu kita harus hidup dipimpin oleh Tuhan. Tuhan juga akan memimpin kita. Itu akan ada penyertaan Tuhan Bapak Ibu ya. Ketika kita dinasehatin, ketika kita dikasih kekuatan, dikasih dukungan buat kehidupan kita, itu bukan karena Tuhan gak ada buat kita, tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan apa dibilang bahwa di dalam ayat tadi dikatakan biar semakin giat kita melakukannya di dalam siapa? Melakukannya di dalam Tuhan, menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Itulah Bapak Ibu, jangan pernah kita menjauhkan komunitas-komunitas yang bisa membangun iman kita secara pribadi di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa wah aku sudah cukup ya, gak usahlah aku ke gereja ya, aku udah bisa melakukan itu sendiri kok dengan baik di rumah ya. Aku udah bisa lakukan ini sendiri di rumah. Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu punya masalah dalam kehidupan Bapak Ibu tidak akan bisa menyelesaikannya secara sendiri ya. Kita kalau punya masalah pasti kita mau ada orang yang mau mendengarkan setiap masalah kita ya. Ada orang yang mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan setiap keluh kesah kita. Itu mengapa kita harus ada di komsel atau komunitas yang benar Bapak Ibu. Karena itu kita bisa menceritakan apa yang dalam hati kita. Keluh kesah kita selama ini seperti apa. Karena apa? Disitulah kita akan didukung ya. Didukung, dikasih motivasi dan didoakan ya. Dan pasti ada damai sejahtera tersendiri yang kita bisa rasakan. Jadi kalau kita merasa bahwa kita bisa sendiri, apa-apa itu bisa sendiri, itu enggak bisa Bapak Ibu. Kita masih butuh bantuan. Kita itu butuh bantuan orang-orang di sekitaran kita Bapak Ibu ya. Beberapa hari yang lalu kaki jempol saya yang sebelah kiri itu kena standar motor Bapak Ibu. Jadi pada saat saya mau mengeluarkan motor, jadi agak mundur ke belakang, jadi lupa untuk menaikkan standar motor.
Terus kaki saya itu kena Bapak Ibu jadi berdarah. Berdarahnya itu di dalam kuku gitu kan. Udah berdarah di dalam kuku, masih dipaksain tuh pakai berjalan karena saya merasa saya baik-baik saja. Walaupun saat itu darahnya udah keluar ya. Dan beberapa hari terus saya lakukan kegiatan saya sama seperti biasanya ya. Saya tidak mempedulikan kaki saya ini sakitnya udah seperti apa ya. Kalau malam udah berdenyut-denyut kakinya ya pakai obat gitu, siram obat juga gitu. Tapi saya tidak tahu keadaannya di dalam itu seperti apa. Sampai di suatu ketika kakinya ibu jarinya udah semakin parah sakitnya ya. Dan di situ nananya udah keluar sepertinya ya. Dan saya juga masih merasa bahwa ya sudahlah nanti pulang saya bisa membersihkan luka saya sendiri, saya bisa menyembuhkan luka saya sendiri gitu. Masih bisa saya lakukan itu dengan sendiri. Tetapi Bapak Ibu yang terjadi adalah, udah nanti saya bisa minta obat sama Tante Desi. Tante Desi kalau udah setelah dikasih obat udahlah, gak apa-apa. Sempat dibilang, gak apa-apa Yan, kamu kasih tahu nanti sama kita biar dibantuin. Sempat seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya merasa bahwa saya bisa melakukan itu sendiri. Udah, ini kecil aja kok, saya bisa melakukannya sendiri. Tapi apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu, setelah saya membersihkan kuku saya, lemas Bapak Ibu. Nggak kuat ternyata untuk melakukan itu sendiri. Sebenarnya aku yang awalnya saya merasa saya bisa sendiri, ternyata nggak bisa. Dan hal yang saya lakukan adalah saya chat Ibu Gembala saya yang paling yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus ya. Dikasih tahu, diarahkan, ya, dibimbing pelan-pelan. Oh, Yan, kamu yang pertama harus kamu lakukan ini dulu. Terus baru kamu lakukan ini. Setelah itu baru kamu di akhirnya baru kamu kasih ini. Itu pelan-pelan dikasih tahu Bapak Ibu ya. Oh, di situ setelah semuanya saya lakukan Bapak Ibu, di situ saya menyadari, oh iya ya, saya yang awalnya saya bilang bahwa saya bisa melakukan sendiri itu ternyata nggak bisa. Saya perlu dituntun, saya perlu diarahkan. Agar apa? Kalau saya menggunakan insting saya sendiri, saya menggunakan pikiran saya sendiri, udah nggak tahu tuh bentuk ibu jarinya seperti apa ya. Tapi ya, ketika saya diarahkan, ketika saya dikasih tahu, dan hari ini kaki saya sudah sembuh total Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya mau. Seandainya saat itu kalau saya nggak mau dituntun oleh Tante Desi, nggak tahu bentukannya seperti apa saat ini. Tapi pelan-pelan ya. Pelan-pelan satu persatu saya lakukan untuk terus setelah sampai pada pengobatan terakhirnya Bapak Ibu ya. Itu mengapa pentingnya Bapak Ibu kalau kita merasa bahwa kita bisa melakukannya dengan sendiri. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Kita butuh partner ya. Kita butuh seseorang yang bisa membimbing kita, mengarahkan kita ya. Agar apa? Lukaku tuh biar apa? Lukanya tuh bisa cepat sembuh ya. Bayangkan kalau saya melakukan sendiri itu udah nggak tahu lukanya seperti apa hari ini. Nah, itu kadang-kadang yang tanpa kita sadari sebenarnya kita butuh bantuan orang lain untuk kita diarahkan Bapak Ibu. Begitupun dengan kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan. Kita butuh sekali Tuhan untuk mengarahkan kehidupan kita. Kita butuh kebenaran firman Tuhan untuk kita baca setiap hari. Ya, untuk bisa kita diarahkan ya. Biar kehidupan kita jelas ya. Kemana, tujuannya apa. Bapak Ibu kalau kita hidup dalam Tuhan, jelas semuanya. Tujuan kita mau arahnya kemana, apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang tidak boleh kita lakukan. Itu semua dijelaskan dalam kebenaran firman Tuhan. Itu mengapa pentingnya kita diarahkan oleh Tuhan. Kita diarahkan oleh pemimpin-pemimpin yang emang Tuhan sudah mempercayakan untuk ada di sekitaran kita, membantu kita untuk membimbing kita, memandu kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita, agar hidup kita bisa terarah dan jelas di dalam Tuhan, ya.
kita juga Bapak Ibu bisa melakukan semuanya itu jika ya. Yang pertama, kita harus mempunyai hati yang rela mau dibentuk, dibimbing dan diarahkan ya. Kita harus punya hati dulu nih. Hati kita nih harus terbuka dulu ya. Kita harus lihat dulu hati kita, mau nggak kita dibentuk ya, mau nggak kita dibimbing, mau nggak kita diarahkan, atau ya nggak, ya, aku melakukan seluruh kehidupan aku ya biarkan aku sendiri yang melakukannya. Ya itu akan susah Bapak Ibu, itu akan susah untuk kita mengalami perubahan Bapak Ibu. Yang berikutnya yang kedua adalah kita menyadari akan kesalahan kita ya. Ketika kita membuka hati kita untuk mau dibentuk, dibimbing dan diarahkan, yang berikutnya kita harus menyadari ya, oh iya ya, ternyata yang aku lakukan ini salah. Oh iya ya, ternyata yang aku kerjakan ini seharusnya harus seperti ini ya, biar jelas Bapak Ibu ya. Lewat seorang pemimpin ya kita akan lebih jelas setiap apa yang akan kita lakukan ya. Kecuali ya ada juga sih sebenarnya yang merasa bahwa ya aku bisa melakukan itu sendiri, ya udahlah, aku udah paham kok, aku udah ngerti kok, toh yang dikerjakannya berantakan semua. Begitupun ketika kita bekerja di dunia pekerjaan kita ya, pemimpin kita yang berada di tempat pekerjaan kita akan mengarahkan kita ya. Kalau kita melakukan kesalahan, dia akan memberitahu kesalahan kita di mana, menegur kita agar kesalahan itu tidak terulang untuk kesekian kalinya lagi. Dimanapun itu Bapak Ibu ya, dimanapun itu ya, kita akan bertemu dengan seorang pemimpin yang ada di atas kita, yang menjadi atasan kita ya, yang akan memberitahukan pekerjaan apa yang harus kita kerjakan ya. Begitupun kita di dalam Tuhan Bapak Ibu ya. Tuhan menempatkan orang-orang di sekitaran kita yang memahami betul apa yang perlu kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang pertama tadi kita harus mempunyai hati rela untuk dibentuk, dibimbing, diarahkan. Terus yang kedua kita harus menyadari kesalahan kita, dan yang ketiga adalah kita mau berubah ya. Kita mau berubah ya. Kalau kita udah melakukan, udah membuka hati, menyadari kesalahan kita, tapi kita tidak berubah, masih sama seperti itu lagi, ya sama aja ya. Semuanya akan sia-sia. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup dalam pimpinan Tuhan. Itu artinya kita punya kerinduan untuk mendengar dan memelihara firman-Nya setiap hari ya, bukan setiap bulan ya Bapak Ibu, atau setiap tahun ya, atau pas ada acara-acara besar di gereja gitu kan, Paskah wah semuanya baru berkumpul, Natal wah semuanya baru berkumpul. Bukan di waktu-waktu itu saja kita datang sama Tuhan, tapi setiap hari ya, setiap hari kita datang kepada Tuhan. Nah, kita bersedia juga untuk selalu menaati dan peka membedakan antara keinginan pribadi dan kehendak Tuhan. Ketika hidup dipimpin oleh Tuhan, maka firman-Nya akan memenuhi pikiran kita ya, hati kita dan bahkan hidup kita. Semua tindakan kita bukan lagi dikendalikan oleh keinginan diri kita sendiri, tetapi didorong oleh kasih Kristus semata di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, mau nggak kita diarahkan oleh Tuhan? Mau nggak kita dibimbing oleh Tuhan? Mau nggak kita mendengar pemimpin kita ketika memberitahu apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita kerjakan? Itu menjadi pertanyaan buat masing-masing pribadi kita Bapak Ibu. Tapi saya berharap kita, Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, yuk kita buka sama-sama hati kita untuk mau dibentuk di dalam Tuhan, mau dibimbing di dalam Tuhan, mau diarahkan di dalam Tuhan. Itu kembali ke pribadi kita masing-masing Bapak Ibu,
kembali ke hati kita masing-masing Bapak Ibu, ya. Karena yang akan menentukan aku mau diarahkan, mau dibimbing, ya mau dipandu itu ya diri aku sendiri, ya. Maukah kita menanggalkan keogohan kita dulu sebentar saja dan datang sama Tuhan. Kita buka hati kita sama Tuhan, menyadari setiap kesalahan yang kita buat. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, ketika kita memimpin diri kita sendiri, maka setiap apa yang kita lakukan, kita akan merasa apa yang aku lakukan ini udah hal yang benar yang sudah aku kerjakan. Ya, aku nggak butuh masukan dari orang lain. Aku nggak butuh nasihat dari orang lain. Pokoknya apa yang aku lakukan ini udah benar. Aku tahu kok. Aku ngerti kok. Ya. Dan kita merasa kita paling bisa untuk melakukan, untuk membimbing diri kita sendiri. Tidak Bapak Ibu. Ya. Karena di dunia ini kita hidup bukan untuk cuman diri kita sendiri, ya. Di dunia ini banyak sekali orang-orang yang ada di dunia ini Bapak Ibu, ya. Bukan diri kita sendiri yang ada di dunia ini. Jadi apa-apa kita lakukan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Ya walaupun sebenarnya di mata orang tuh salah. Tapi karena kita merasa, wah udah aku bisa memimpin diri aku sendiri. Jadi merasa yang paling benar, ya. Wah apa yang udah aku lakukan ini benar, ya. Pada saat di rambu lalu lintas, ya. Masih lampu merah, karena kita merasa kita benar, kita terjang aja tuh lampu merahnya, ya. Padahal di situ berhenti, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak hidup di dalam aturan, ya. Kita mengendalikan diri kita sendiri dan menganggap apa yang ada di sekitar kita itu salah. Bapak Ibu ingat bahwa kita hidup di dunia ini bukan kita sendiri saja, tapi ada orang-orang di sekitaran kita. Bagaimana kita bisa tahu kesalahan-kesalahan yang kita buat? Ya, mungkin yang kita merasa benar, orang-orang di sekitaran kita Bapak Ibu, ya. Lewat mereka akan memberikan kita masukan, memberikan kita kritikan, memberikan kita nasihat. Ya. Biar hidup kita benar, biar hidup kita terarah, ya. Bayangkan kalau hidup kita nggak dipimpin. Bayangkan kalau gak ada yang mau membimbing kita, yang mau memimpin kita. Mau jadi apa kehidupan kita Bapak Ibu? Kita sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau kita mau dibentuk di dalam Tuhan, yuk kita punya hati yang mau dibimbing. Kita punya hati yang mau diarahkan di dalam Tuhan. Menyadari setiap kesalahan kita dan kita mau berubah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Biarkan hidup kami Tuhan terarah di dalam Engkau Tuhan. Kami mau dipimpin, kami mau dibimbing di dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga mau menyadari setiap kesalahan kami Tuhan. Dan kami juga mau berubah di dalam Engkau ya Bapa. Tuntun kami Tuhan, bimbing kami Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan, hati Tuhan yang mau dinasihatin Tuhan. Jamah seluruh kehidupan kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan, agar kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Melangkahkan kaki kami di dalam Engkau ya Bapa. Tutup bungkus seluruh kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dan biarkan penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Segala pujian syukur kami Tuhan, kami panjatkan semua ke hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu buat pagi hari ini. Jangan lupa kita untuk hari Minggu kita datang ke gereja untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di lain waktu.